Masih ada berikutnya, insya Allah. Ya, seingat saya waktu beliau menikah di Lara, saya juga disuruh bicara. Ya, kemudian lahir yang pertama, tak terasa lahir pertama, saya lagi disuruh bicara. Berarti saya ini ditakdirkan untuk ya menceramai Ustaz dari mulai lahir pengantinnya sampai lahirnya anaknya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau cucunya, mudah-mudahan saya masih bisa lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, tasyakuran atau syukur adalah sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita semua yang bersama-sama saling memberikan semangat hidup dan semangat dalam berkehidupan. Yang namanya tasyakuran adalah antara lain selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang selalu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, itulah puncak daripada tasyakuran atau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang didapat, mau terasa senang atau mendapat musibah atau mendapat cobaan, selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, memotoroi tak balik alhamdulillahirabbil alamin. Ya, duka-duka tak betul lindung aku masih ge alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ya. Jadi inilah kata-kata yang memang sangat mudah diucapkan, tapi dalam situasi dan kondisi yang berbeda sangat susah diucapkan. Ya, makanya ulama kita mengatakan termasuk salah satu tanda-tanda imannya seseorang ketika dia dalam satu keadaan yang tertentu sangat sulit mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua adalah sebagai tanda tasyakuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah mendapatkan anugerah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi nama Nur Ismatil Azizah. Ya, sangat luar biasa. Nur Ismatil Azizah, cahaya yang terpelihara di dalam kemuliaan. Ya, cahaya yang terpelihara di dalam kemuliaan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah suatu tanda syukur yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyembelih seekor kambing, memberi makan kepada orang lain, bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang mau mendapatkan anak tapi sangat susah. Ya. Begitu menikah 1 tahun 2 tahun belum punya anak, ganti istri. Ya, cari istri yang lain. Ya, menikah lagi tidak dapat lagi anak, ganti lagi. Ya, ada juga begitu. Ya, ada juga menikah, tidak cocok ini, cari laki-laki lain. Ya, mungkin cocok. Ya, ya, mungkin cocok ini. Ya. Ya, tapi ini alhamdulillah ya, karena banyak orang mengatakan ya sekarang ini banyak juga orang tidak mengharap kelahiran tapi dia dapat. Ya. Dia tidak harap tapi dia dapat. Ya, akhirnya bermacam-macam yang dilakukan. Ya, katanya mewarisi Maryam. Karena katanya Maryam tidak ada suaminya, ada anaknya. Ya. Ya, banyak orang mau seperti itu. Ya. Jadi yang pertama bahwa kelahiran anak, ya, kullu mauludin, ya, murtahanun bi aqiqatihi, ya, fa yawma isabihi yuhlaku wa yusamma. Setiap anak yang lahir maka dia tergadai sampai di akikah dan diberikan nama serta dicukur rambutnya
dan diberikan nama yang baik-baik. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, anak-anak yang diakikah itu adalah apabila wanita 1 kambing dan apabila laki-laki 2 kambing. Walaupun dalam sejarah bahwa Hasan dan Husain, Rasulullah SAW itu mengakikahi 1 kambing Hasan dan 1 kambing Husain pada tahun ketiga Hijriah. Dan dibolakannya maka muncullah hadis Rasulullah SAW bahwa apabila laki-laki 2 kambing dan apabila perempuan 1 kambing, maka ada yang mengatakan bahwa disesuaikan daripada kemampuan seseorang, disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Karena ini namanya kelahiran anak, dan anak itu apabila belum diakikahi maka dia masih tergadai, ya, belum lunas, orang tuanya dia miliki, ya, belum pelunas, ya. Maka pada hari ke-7, ya, kalau mampu pada hari ke-7 diakikahi. Tidak mampu hari ke-7, hari ke-14 diakikahi. Tidak mampu hari ke-14, hari ke-21 diakikahi. Tidak mampu hari ke-21, kapan saja, tidak usah lihat tanggal. Kapanpun, ya. Jadi hadirin dan hadirat yang saya hormati, ya, maka anak, menurut para penafsir bahwa apabila anak itu, ya, bahkan ada ulama mengatakan apabila pada saat kelahiran anak dan memungkinkan kalau meminjam uang dan bisa dibayar dalam waktu dekat, pinjam uang, ya, diakikahi oleh anak. Ya, diakikahi anak itu. Bagaimana halnya kalau misalnya ada di antara bapak dan ibu yang belum sempat diakikahi, maka boleh mengakikahi dirinya sendiri. Ya, kalau bapak dan ibu atau mamanya atau neneknya diakikahi, ya, tidak perlu digendong, dipotong rambutnya. Ya, tidak perlu. Belum minyak bakang. Ya, potong sendiri rambutmu. Ya, potong sendiri rambutnya. Ya, jadi anak, makanya kita bacakan berasanji. Apa niat kita? Supaya anak yang kita bacakan berasanji itu pada hari akikah, kita niatkan mudah-mudahan anak yang baru lahir ini senantiasa mengikuti jejak atau akhlak Rasulullah SAW bersama dengan keluarganya. Karena semua di dalam berasanji itu menerangkan tentang perjalanan Rasulullah SAW, perjuangannya bersama dengan keluarganya, bersama dengan sahabatnya. Nah, inilah yang kita harapkan. Kemudian anak dicukur rambutnya, digendong, dicukur rambutnya, semua orang-orang yang terdekatnya bersama-sama dengan rasa syukur mencukur rambutnya. Ini hanya sekedar simbolis, hanya sebagian dicukur rambutnya. Karena kalau mau semua dicukur rambutnya waktu kita berdiri, wah, lama. Ya, lama. Nah, nanti insya Allah barangkali sebentar Pak Ustaz habis rambutnya. Ya, habiskan rambutnya, dicukur semua. Kemudian ditimbang. Ya, rambutnya ditimbang, disesuaikan timbangan perak. Ya, berapa timbangannya setimbang dengan perak? Kalau misalnya ada 5 gram timbangannya dengan perak, harganya perak 5 gram, kalau misalnya 70.000, 70 kali 5 berarti 350.000, itu dipakai sumbang, ya, pakai bersedekah, ya, kasih orang miskin, orang fakir, anak yatim. Kemudian yang kedua adalah diberikanlah nama yang baik. Diberikanlah nama yang baik. Arti nama ini sangat penting sekali bagi seseorang. Kita bayangkan andai kata kita ini tidak punya nama, bagaimana kira-kira? Ya, andai kata kita tidak punya nama, yang namanya semuanya anu, daripada yang terhormat anu di tempat. Iya. Dan anu apa? Memberikan nama itu bisa kita mengidentifikasi apa agamanya dan apa untuk anak kami. Nama apa yang cocok untuk anak kami? Nah, jangan kita sambil hanya
sembarang mengambil nama dari Google. Ya, saya baca-baca itu nama-nama di Google, lain artinya, lain namanya, lain juga artinya. Ya, lain namanya, lain artinya. Ya, biasa saya diundang ceramah, acara akikah, di situ ditulis namanya di atas, kemudian artinya di bawah. Saya bilang, pasti ini nama diambil dari Google. Tidak sesuai antara nama dengan arti. Ya, ketawa. Ya, dia ketawa. Ya. Jadi, bagaimana kalau misalnya kita di sini? Ya, kalau ada di antara kita ya untuk menjadikan nama-nama yang baik, ya kita datangilah. Ya, siapa Pak Kiai yang kita inginkan? Ya, kita datangi Pak Kiai, kita datangi Ustadz, kita datangi ini nama apa yang cocok. Ya, karena biasa juga ada orang datang minta nama, diberikan nama yang baik, tidak suka, nampilkan nama yang lain. Jadi kenapa kau datang minta nama di sini kalau tidak suka? Iya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian